Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngebogor lagi bareng Bocan. Kali ini kita mau ke Bogor tapi rasa Jepang Bobers, karena penginapan yang kita tuju ini punya konsep unik banget. Dia bikin kamarnya, bangunannya, sampai perintilan ke interior segala macamnya tuh ala-ala Jepang banget, dan pemandangannya juga syahdu. Kita mau kemana? Kita mau nginep di tempat yang namanya Akikuen Resort. Ini Bocan agak bingung sih ngomongnya Akikuen atau Aki apa gitu. Pokoknya itu deh nama tempatnya. Nah, sebelum berangkat kita jemput anak-anak pulang sekolah dulu nih. Ini mereka dari sekolah hari Jumat, jadi Bocan nginepnya tuh pas Jumat ke Sabtu. Dan untuk akses menuju ke penginapannya ini tuh gampang banget Bobors. Kalau misalnya Bobors dari Jakarta, tinggal ambil tol Jagorawi lanjut sampai Bocimi, terus nanti keluar tol di Cigombong. Pokoknya setelah Jagorawi tuh pintu keluar tol pertama deh. Nah, kalau tadi Bocan masuknya emang dari Ciawi kan, jadi deket. Nah, ini kita udah menuju keluar tolnya nih Bobors, dan hawanya hujan-hujan, udah mendung-mendung tapi belum hujan, masih gerimis-gerimis gitu. Nah, kita keluar di gerbang Caringin nih. Kalau nggak lewat tol dari rumah Bocan juga bisa, cuma banyak angkot, banyak berhenti-berhentinya, jadi mendingan lewat tol aja. Nah, kita ambil arah kanan. Ini tuh lokasinya deket sama Lenira. Kalau misalnya Bobors tahu, Bocan pernah review juga tuh Lenira. Jadi kayaknya daerah ini namanya Cijeruk ya. Daerah Cijeruk ini kayaknya emang mau jadi the next puncak kali ya. Soalnya banyak banget villa-villa baru di sini Bobors, mulai dari ada villa, ada restoran segala macem, dan emang enak sih aksesnya dibandingin puncak gitu. Kalau puncak kan kalau weekend udah pasti macet tuh, buka tutup segala macem. Kalau di sini aksesnya tuh lebih gampang Bobors, nggak perlu takut kena buka tutup, nggak perlu takut kena macet, dan akses jalannya juga lebar Bobors. Ini bisa dilaluin 2 mobil tuh Bobors bisa lihat. Ini kita lewat rel kereta, kayaknya dia lagi bangun stasiun juga nih Bobors di sini. Bocan kurang paham sih stasiun apa. Tuh, kesana tuh kereta yang arah ke Sukabumi pastinya. Nah, kita lewat rel terus lanjut lagi. Nih jalanannya Bobors bisa lihat ya, seperti ini. Dan seperti biasa, sebelum kita review penginapannya secara detail, Bocan mau infoin dulu pesennya lewat mana. Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com, karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga termurah, termasuk untuk Akikuen Resort ini. Harga kamarnya mulai dari 1,8 jutaan per malam untuk tipe kamar Roppongi. Ini kapasitasnya 2 orang ya Bobors. Terus juga ada tipe Shibuya, harganya mulai dari 2,2 jutaan. Nah, kalau yang ini kapasitasnya bisa buat 4 orang. Dan kemarin Bocan ambil tipe Shibuya ini karena kamarnya lebih luas. Catat ya, harga bisa berubah sewaktu-waktu. Pokoknya buat Bobors yang BM banget nginep ke hotel mewah dengan harga termurah, pesannya harus di aplikasi tiket.com karena masih ada ekstra diskon lagi hingga 500.000 dengan pakai kode promo Bocan 500k dan Bocan Stay. Kuponnya ini bisa buat nginep kapan aja. Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, kemarin Akikuen Resort ini kan harga awalnya 2,2 jutaan ya. Setelah dipasangin kupon Bocan 500k dapat diskon langsung 159.000, netnya jadi 2.100.000-an aja. Lumayan kan diskonnya? Oh ya, buat Bobors yang mau liburan ke luar negeri juga bisa pakai kode Bocan Stay 500k buat dapetin diskon up to 600.000 dengan minimal transaksi 1,2 juta. Wujudkan BM liburan di tiket.com, beneran murah, beneran mudah. Dan di sini ini ada petunjuknya, Bobors harus belok ke sini. Ini arahnya sama kayak mau ke Lenira juga. Nanti kita lewatin itu juga Bobors. Untuk Akikuen Resort ini dia juga udah tersedia di peta digital, jadi Bobors nggak perlu takut nyasar ya. Nah, ini pas belokan sini emang agak sedikit sempit kalau papasan, tapi ya masih aman sih. Tuh, kita lewatin, kita masih lanjut ke depan. Ini udah deket banget jaraknya, jadi nggak jauh dari restoran tadi.
Nah ini udah masuk jalan perkampungan ya, tapi masih bisa muat 2 mobil. Terus ini pemandangan gunungnya kelihatan ya, Gunung Salaknya lebih jelas dari sini. Nah kita belok sini nih, udah ada pelangnya juga tuh, Akikuen. Apa sih ngomongnya? ada yang tahu gak cara ngomongnya gimana? Bocah bingung ngomongnya. Akikuen, ya itulah intinya, aki-aki. Nah kita lewatin jalan sawah sedikit. Nah di sini nih ada persawahan. Jadi nanti tuh penginapannya view-nya ke sawah gitu. Cuma pas Bocan nginep sawahnya belum ditanemin. Nah kirain masuk gerbang ini, ternyata salah. Bukan. Ini kita udah sampai di area parkir dan kok ya pas banget gitu. Pas sampai hujan deras langsung. Nah ini staffnya sigap langsung dipayungin. Terus Bocan udah ngurus check in duluan kan, dan ini tuh hujannya angin boboras, jadi ya walaupun dipayungin celana lumayan basah. Terus pas udah agak reda, Bocan tuh udah masuk duluan, udah sampai kamar. Nah pak suami nggak ngeh Bocan udah masuk kamar, dia ke resto nyariin Bocan nggak ada. Nah kalau untuk check innya ini meja check in sama meja kasir tuh jadi satu ya boboras. Tadi Bocan check innya tuh di kasir. Nah udah dikasih tahu sama staffnya kalau Bocan udah ke kamar, akhirnya kita ke kamar tuh dipayungin lagi sama staffnya. Nah bangunan villanya nih ada di sebelah sini. Ini Bocan suka banget ya karena nggak PR. Jadi dari parkiran tuh deket, mau ke restoran juga deket, enak, nggak jauh gitu, nggak capek-capek jalannya. Nah ini Mas yang tadi bantuin Bocan, ini orangnya ramah banget dan helpful banget. Tuh lihat ya, hawa-hawa Jepangnya udah mulai kerasa. Kayak di mana nih, kota apa nih kalau Jepang yang pemandangannya kayak gini. Nah kamarnya seperti ini boboers. Jadi ini kamar yang kapasitasnya buat 4 orang. Sekarang tuh udah punya bayi, udah berlima, harus cari yang kapasitasnya 4 orang paling enggak, karena emang udah sempit tidurnya. Nah di sana tadi kan kamar tidur, nah di sini kayak ada ruang tamu sekalian meja makan lah ya. Terus duduknya juga ala-ala Jepang kayak gitu. Nah ini pemandangannya ke sawah yang belum ditanemin. Katanya sih 2 minggu dari Bocan nginep ini bakalan udah ditanemin. Semoga nanti pas boboers abis nonton video ini terus nginep kesini, sawahnya udah mulai bagus ya, karena view-nya bakalan lebih syahdu lagi, hawanya bakalan lebih kerasa ala-ala Ubud. Kalau ini kelihatannya kayak empang doang gitu. Dan kita explore lagi kamarnya, ada fasilitas apa aja. Nah jadi kamarnya tuh dibagi 3 ruangan gitu boboers. Nah ini yang paling ujung yang punya pemandangan ke sawah. Di sini tuh ada 1 meja, bisa buat makan, bisa buat ngobrol-ngobrol. Terus ini ada kayak kopi teh segala macam. Terus air mineralnya juga dia disediain 4 botol karena kapasitasnya buat 4 orang. Ada kopi sasetan. Nah terus ini ada snack pengganjal lapar, itu harganya 25.000 per piece. Nah di bawah sini ada mini kulkas. Terus ini sebelahnya kosong nih, mini kulkasnya juga kosong sih boboers, tapi ya lumayan ya, bisa kepake kalau mau naruh minuman dingin. Dan ranjangnya ini ukurannya king size, dia ada 2, jadi enak nih tidurnya Bocan nggak sempit-sempitan. Terus nggak perlu pisah-pisah kamar, langsung di satu ruangan. Nah ini ada televisi juga, ukurannya 43 inch, dan ini udah smart TV ya. Internetnya sih lumayan lancar ya boboers. Bocan soalnya nge-YouTube, nge-Netflix segala macem itu nggak buffering. Nah di sebelah sini ini area kamar mandinya. Kamar mandinya nuansanya abu-abu, ala-ala ada nuansa industrialisnya, pakai unsur semen-semen gitu. Dan kamar mandinya sih cukup bersih. Terus ada 1 wastafel, disediain dental kit. Nah ini anduknya dihitung buat 4 orang juga. Water heaternya juga jos, jadi nggak perlu takut kedinginan karena hawanya cukup dingin di sini. Apalagi kalau pas hujan terus gitu kan. Ada fasilitas sabun, shampoo juga nih boboers. Dan sekarang di depan sini ini tuh ada lemarinya minimalis yang terbuka gitu sih. Nah tadi Bocan udah room tour, terus nggak lama si mbaknya nih datang, dia katanya mau ngasih welcome drink. Untuk welcome drinknya nih agak unik ya boboers. Ini kayak teh krisantium sih, teh yang bunga-bungaan gitu, kayak ocha-ocha gitu lah ya. Nah terus
Bocan juga belum sempat makan siang kan ya, dari anak-anak pulang sekolah belum makan siang, jadi kita pesen cemilan nih. Kalau anak-anak mereka sebelum pulang sekolah tuh mereka udah makan siang di sekolahnya, jadi ini sebenarnya ngemil aja sih Bocan yang belum makan siang. Nah ini karena di Jepangan kan ya penginapannya, jadi menunya tuh juga ala-ala Jepang Bobors, ada sushi, ada ramen segala macam. Nah ini Bocan pesen cireng, sushi sama kentang goreng. Susinya enak sih, walaupun agak ya satu porsi tuh 35 ribuan 70 ribuan sorry, satu porsi 70 ribuan lumayan tapi enak. Nah di luar masih hujan, jadi kita belum bisa jalan-jalan. Tapi lihat deh suasananya tuh syahdu banget ya, tuh lucu banget, ada bebek-bebekannya, ada kolamnya. Nah ini udah mulai agak terang, tapi masih gerimis-gerimis kecil. Terus kabutnya turun. Ini aduh syahdu banget deh pokoknya. Kayaknya cocok juga nih buat Bobors yang mau honeymoon, karena belum punya budget honeymoon ke Jepang, honeymoon di sini aja. Tuh makin sore makin cakep. Lampu-lampunya kece banget, dan di sana tuh latarnya Gunung Salak Bobors. Jadi beneran perfect view-nya. Tuh, ini Bobors juga bisa pepotoan di sini kayaknya, karena emang secantik itu. Ini Bocah ngeliat aslinya aja tuh, aduh bagus banget deh. Pokoknya lampu-lampunya tuh kontras banget semuanya tuh, cantik ya, seru banget deh. Ini kalau Bocah sih belum pernah ke Jepang benerannya ya, tapi kayaknya tuh udah Jepang banget kan. Udah Jepang banget, kayaknya cantik banget gitu. Lampunya, terus latarnya, terus suasananya juga pas lagi gerimis-gerimis. Wah ini syahdunya oke banget Bobors. Dan makin malam pencahayaannya juga masih tetap cantik. Terus ini makan malamnya Bocan pesen abang ojol. Ini ada ayam bakar sama ayam goreng. Nggak terlalu banyak pilihan resto ya untuk di sekitar villanya. Jadi maksudnya di ojol juga nggak terlalu banyak pilihannya, tapi akhirnya Bocan nemu yang nggak terlalu jauh nih. Ini lumayan lah ya, ayam goreng sama ayam bakar 100.000 dapat 4 porsi, udah lumayan banget. Terus karena masih lapar lagi, Bocan pesen sushi lagi malamnya. Tuh ini susinya ada yang dori, kalau ini yang dori, yang tadi tuh yang satu lagi itu beef. Enak sih Bobor sushinya, Bocan suka, anak Bocan aja doyan. Dan kita istirahat ya. Ini pencahayaan di kamarnya oke, cakep banget pencahayaannya. Nggak terlalu yang gelap, nggak terlalu terang, enak buat istirahat, buat kerja juga nyaman. Dan kita lihat suasana di luarnya ya. Ini udah mulai dimatiin sih lampunya karena udah makin malam gitu kan, udah nggak siapa yang mau ngeliat juga. Nah suhunya, Bobors penasaran suhunya, di sini suhunya 21 derajat. Nggak sampai sedingin puncak ya, masih di 20-an, tapi ini tuh udah cukup dingin sih Bobors. Cuma Bocan kemarin tidur masih pakai AC. Dan selamat pagi, suasana pagi harinya masih diselimuti mendung. Mataharinya cuma ngintip sedikit doang nih. Dan sekitar jam 7:30 gitu Bocan sempat diketok-ketok pintunya sama staffnya, dianterin sarapan. Padahal sebelumnya pas malam hari itu Bocan udah titip pesen ke staffnya kalau sarapannya di resto aja, dan sarapannya jam 8:30. Ini jam 7:30, belum jam 7:30 lah, baru jam 7-an gitu. Mereka udah ketok-ketok, dan ketoknya lumayan kenceng, jadi agak sedikit ganggu pas lagi enak-enak tidur. Apalagi punya baby pasti tidurnya nggak nyenyak. Nah ini lagi enak-enaknya tidur pas pagi-pagi diketok lumayan kenceng tuh, sedikit nggak menyenangkan aja jadinya. Tapi ya udahlah, mungkin cuma ada miss antara staff satu sama staff lainnya, antara shift malam sama shift paginya, pergantian infonya kurang smooth. Jadi mereka miss, tapi ya udah akhirnya mereka balik lagi. Terus Bocan 8:30 ini baru nih turun ke restorannya. Dan ini ibu-ibu udah rame banget dari jam berapa tadi? Dari jam si masnya buka pintu, si masnya datang itu buka pintu, ibu-ibu ini udah pada datang Bobors, nggak tahu dari daerah mana. Terus kan Bocan jalan ke sini ya, terus udah ngomong juga ke sama salah satu staff restonya, kita dari kamar ini mau sarapan. Nah terus dia bilang iya silakan duduk aja, nanti kita siapin. Nah sambil nunggu mereka siapin makanannya, kita jalan-jalan dulu ya. Kemarin kan nggak sempet jalan-jalan karena hujan terus tuh. Nah ini kita explore ini ala-ala benteng Takeshi.
Oh jadi di atas ini tuh ada ruangan buat makan lagi Bobors, dan pemandangannya tuh ke sawah sama ke gunung. Tuh, ini katanya masih akan banyak pengembangan baru. Mereka juga bakalan bikin kolam renang, mereka juga bakalan bikin playground. Bocan sih nggak sabar ya nungguin fasilitas barunya mereka nih jadi semua, karena kalau misalnya cuma begini doang gitu nggak ada fasilitas lainnya ya agak bosenin. Walaupun tempatnya udah cakep banget, tapi kita sebagai tamu kan pasti pengennya fasilitasnya yang banyak ya, apalagi kalau bawa anak-anak biar mereka nggak bosen. Nah ini katanya mereka nanti akan bikin pool, terus mereka juga akan bikin tempat main anak, bikin aktivitas-aktivitas seru buat krucils. Jadi buat Bobors yang bawa keluarga nggak akan bosen nginep di sini. Bocan akan balik lagi kayaknya kalau poolnya udah jadi. Tapi untuk saat ini dari segi kenyamanan, dari segi penginapan dan suasananya sih menurut Bocan ya udah oke lah, udah cukup seru buat dinikmatin. Nah ini ada ala-ala salju buat foto-foto gitu Bobors, lucu ya. Terus yang mau Bocan apresiasi lagi di sini adalah ini sarapannya kan mereka udah siap dari jam 7 pagi tadi tuh. Nah ini pas di serve ke Bocan diangetin lagi sama mereka. Jadi sarapannya tetap hangat, tetap fresh. Terima kasih ya staffnya. Tuh, ini sarapannya juga niat ya Bobors. Walaupun ini sarapannya ala carte buat 4 orang, tapi porsinya tuh gede banget. Lihat itu mie goreng sepiring muncung itu Bocan makan berasa gak habis-habis. Terus ini American breakfast. Ada daging, ada telur, ada sosis, ada kentang. Gila, dia murah hati banget, sarapannya banyak. Jadi sarapannya tuh ada 3 pilihan, ada American breakfast, Jepang, sama Indonesia. Nah kalau yang Jepang itu tadi dia tuh ada nasi nori, terus ada miso soup, sama ada chicken katsunya. Nanti Bobors bisa pilih. Dan sekian review Akikun Resort dari Bocan. Semoga bisa nambah referensi baru buat Bobors yang mau liburan ke Bogor, mau cari suasana ala-ala Jepang, udah ada di Bogor sekarang. Dan semoga videonya juga bisa jadi hiburan buat Bobors yang belum bisa liburan. Dadah!